Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberikan nikmat di antaranya nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah secara online. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul berdiskusi dalam rangka membahas hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan. Saya Vika Tahida selaku moderator. Selanjutnya langsung saja agar mempersingkat waktu akan dilanjutkan oleh saudari saya, presentator pertama yaitu saudari Suci Rahmawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis ahad ditinjau dari diterima atau ditolaknya. Nah, dibagi menjadi ada dua, yaitu makbul dan mardud. Kemudian makbul dibagi lagi menjadi dua, sohih dan hasan. Nah, sohih ini dibagi lagi menjadi lizati, kemudian ligairi. Kemudian hasan juga dibagi menjadi dua, yaitu lizati dan ligairi. Kemudian mardud itu dibagi menjadi doif. Selanjutnya kita masuk ke definisi hadis sohih. Definisi hadis sohih yaitu huwa mattasola sanaduhu binaklil adli ado biti dobeton kamilan wa khala minasyuduzi wal ilati. Hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui rawi-rawi dengan karakteristik moral yang baik atau adil dan kapasitas intelektual yang mumpuni bobit tanpa ada kejanggalan syad dan cacat ilat. Selanjutnya itu ada syarat-syarat hadis sahih. Nah, pada syarat-syarat hadis sahih ini ada 5. Di antaranya yang pertama itu sanadnya muttasil atau bersambung dari perawi terakhir yang membukukan hadis sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis. Nah, yang kedua itu perawinya adil, yaitu seorang muslim, dewasa, balik, berakal, tidak fasik, dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Nah, yang ketiga itu perawinya dobit, yaitu perawi adalah orang yang kuat ingatannya, tidak pelupa, tidak dungu, dan tidak sering melakukan kekeliruan. Nah, yang keempat itu tidak syadz, yang berarti periwayatan orang periwayatan orang sikoh terpercaya yaitu adil dan dobit bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih sikoh. Nah, yang terakhir itu tidak ada ilat atau suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat keabsahan suatu hadis padahal lahirnya selamat dan cacat tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh hadis saja. Nah, di sini ada 2 contoh dari perkataan, kemudian ada juga dari perbuatan. Nah, kalau misalkan contohnya dari perkataan itu, idza shalla ahadukum raq'atal fajri falyadtoji an yaminihi. Nah, jika telah sholat 2 rakaat fajar, salah seorang di antara kamu hendaklah tiduran pada lambung kanan. Yang artinya kalau misalkan kita tiduran sehabis sholat fajar itu, hendaknya kita menghadap ke sebelah kanan, yang artinya lambung kanan berada di bawah. Nah, kemudian perbuatan. Contoh hadisnya yang dari perbuatan. Apabila muazin diam setelah mengumandangkan azan pertama pada sholat subuh, Rasulullah berdiri melaksanakan 2 rakaat kanan setelah tampak fajar, kemudian berbaring menghadap kanan hingga muazin mengumandangkan azan. Nah, hadis-hadis ini tuh diriwayatkan oleh Aisyah, Urwatu bin Zubair, Az-Zuhari, Syuaib, Abul Yaman, dan Al-Bukhari. Nah, hadis ini syadz karena menyalahi periwayatan orang-orang yang lebih sikoh. Nah, siapa orang-orang yang lebih sikoh ini?
yaitu Rasulullah SAW, Abu Hurairah, Abu Sholah, Al-A'mash, Abdul Waris bin Ziyad, dan Abu Dawud wa Tirmidzi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Beliau. Baik, terima kasih kepada Saudari Suci Rahmawati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua, yaitu Saudari Wardatul Jannah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Materi selanjutnya itu ada contoh dari hadis mu'alal. Yang pertama ada, jika seekor tikus jatuh ke dalam minyak samin atau mentega, apabila minyak saminnya padat, buanglah tikus itu dan minyak samin di sekitarnya. Dan apabila minyak saminnya cair, maka janganlah kamu mendekatinya. Lalu ada juga Rasulullah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin. Beliau bersabda, buanglah tikus itu dan minyak samin di sekitarnya, lalu makanlah minyak saminmu. Hadis ini terdapat ilat di sanad dan matanya. Ada dari Ma'mar, mendengar dari Zuhri, mendengar dari Sa'id bin Musayyib, lalu Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah. Lalu Bukhari mendengar dari Az-Zuhri, lalu mendengar dari Abi Dawah, lalu Ibnu Abbas, lalu Maimunah, lalu Rasulullah. Next. Lalu di sini ada dua, sahih li zatihi dan sahih li ghairihi. Pembagian hadis sahih terbagi dua, sahih li zatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li zatihi itu adalah hadis yang memenuhi 5 syarat hadis sahih. Sedangkan sahih li ghairihi adalah hadis yang mana sifat dobit perawinya kurang sempurna, namun ada periwayatan dari jalur lain yang sama atau lebih kuat sehingga derajatnya naik dari hasan li zatihi menjadi sahih li ghairihi. Lalu dari contoh sahih li zatihi, di sini ada hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang dimana sanadnya itu berasal dari Bukhari. Bukhari mendengar dari Hamid bin Abdullah bin Zubair, lalu mendengar dari Sufyan, lalu mendengar dari Yahya bin Sa'id al-Ansori, mendengar dari Muhammad bin Ibrahim al-Taimi, terus lalu mendengar dari Alaqah bin Waqqas, lalu mendengar dari Umar bin Khattab, lalu mendengar dari Rasulullah. Nah, di sini Ahmad bin Abdullah bin Zubair itu sakot atau hafiz, dan Sufyan itu sakot hafiz. Yahya bin Sa'id al-Ansori itu tabi, sakot sabi. Muhammad bin Ibrahim itu tabi, sakot. Alaqah bin Waqqas itu tabi dan sakot sabit. Sedangkan Umar bin Khattab adalah sahibil jalil. Next. Lalu contoh dari sahih li ghairihi, laula an asyaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Yang artinya seandainya aku tidak khawatir memberatkan atas umatku, tentu aku perintah mereka bersiwak setiap salat. Rasulullah memberitahu Abu Hurairah, Al-A'raji, lalu Abu Zanad memberitahu Malik memberitahu Bukhari, Sufyan memberitahu Muslim. Itu contoh dari sahih li zatihi. Lalu Abu Salamah mendengar dari Abu Hurairah, Muhammad bin Amr, Abadah bin Sulaiman, Abu Quraib, dan At-Tirmidzi. Abu Sulaiman sakot abid, Muhammad bin Umar sebagai suduk, Abadah bin Sulaiman sakot sabit, lalu Abu Qarib itu sakot hafiz. Hasan naik tingkat menjadi sahih li ghairihi. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wardatul Jannah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga, yaitu Saudara Wildan Ahmad. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan hadis Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa mattasalla sanadahu binaqlil adli dhabiti dhabtan akhfu min dhabti sahih wasalima min syududi fa'ilatin qadihati. Hadis yang sanadnya bersambung dalam kurung sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui rawi-rawi yang adil dan dapat dengan tingkat kedabitan lebih ringan dari tingkat kedabitan hadis sahih. Selamat dari kejanggalan dalam kurung syadz dan cacat atau ilat. Perbedaan antara hadis sahih dan hasan adalah tingkat kedabitan perawi dalam hadis sahih sempurna. Sedangkan dalam hadis hasan tidak sempurna. Next. Pembagian hadis ini dua ya. Yang pertama ada hasan li zati. Hadis yang memenuhi 5 syarat berikut. Yang pertama ada sanadnya bersambung, lalu perawinya adil, ketiga perawinya dabit ringan, keempat tidak syad, dan kelima tidak berilat atau cacat. Lalu yang kedua ada hasan li ghairi, adalah hadis dhaif ya, jika diriwayatkan melalui jalan sanad lainnya yang sama atau lebih kuat. Slide berikutnya. Di sini ada contoh hasan li dzati ya. Ma akhrajahu Tirmidzi qala sana Bindar sana Yahya bin Sa'id al-Qattani sana Bahza bin Hakim qala hadatsani abi an Jidai qala qultu ya Rasulullah man abbaru qala ummuka qultu summa man qala ummuka qultu summa man qala ummuka qultu summa man qala summa abaka summa al-aqraba fal aqrab. Lalu di sini Rasulullah Muawiyah Sahih Hakim Sadiq Suluk. Lalu Ibnu Hizmil Hakim ya, Ibnu Hakim Suduk Yahya bin Sa'id Qitan Hafid. Lalu ada Bindar ke Sakot. Next slide-nya. Lalu al-mu'minu yamutu bi'irqil jabin. Artinya mati orang itu ditandai dengan keringat di dahi. Hadis ini berasal dari Rasulullah SAW. Lalu Baridah dari Abdullah bin Baridah. Kahmas bin Hasan ya Yusuf bin Yaqub Muhammad bin Muammar ada Musa. Lalu ada Qitadah Al-Mathani bin Sa'id Yahya bin Su'aid. Lalu ada At-Tirmidzi. Hadis dhaif naik tingkat menjadi hasan li ghairi. Lalu yang dari Muhammad bin Muammar adalah hadis sahih. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Wildan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator keempat, yaitu Saudari Suci Jauhar Rohamani. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi berikutnya.
Berikutnya yaitu ada kitab-kitab hadis sahih dan kitab-kitab hadis hasan. Kitab-kitab hadis sahih yaitu hadis kitab-kitab hadis sahih yaitu Sahih Al-Bukhari, yang kedua ada Sahih Muslim, yang ketiga ada Sahih Ibnu Khuzaimah, yang keempat ada Sahih Ibnu Hibban, yang kelima ada Mustadrak Hakim, keenam ada Sahih Ibnu Sakan, ketujuh ada Sahih Al-Albani. Kitab-kitab hadis hasan yang pertama ada Sunan Abu Daud, yang kedua ada Sunan At-Tirmizi, yang ketiga ada Sunan An-Nasa'i, yang keempat ada Sunan Ibnu Majah, yang kelima Sunan Daruqutni. Hadis dhaif. Definisi hadis dhaif yaitu ad-dhaifu huwa ma lam yajma' sifatil qabulil masyruqati fi sahihi wal hasan. Hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis makbul yang menjadi syarat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Macam-macam hadis dhaif yaitu terbagi dua. Yang pertama ada sebab pengguguran sanad, yang kedua ada sebab cacat perawi. Sebab pengguguran sanad yaitu yang pertama mursal, yang kedua munqati, yang ketiga mu'dal, yang keempat mu'allaq, yang kelima mudallas. Sebab cacat perawi itu terbagi menjadi dua. Ada cacat keadaan, ada juga cacat kedobitan. Cacat keadilan yaitu yang pertama maudhu, yang kedua matruk, yang ketiga majhul. Cacat kedobitan yang pertama munkar, yang kedua mu'allal, yang ketiga mudarraj, yang keempat maqlub, yang kelima muttarib, yang keenam muharraf, yang ketujuh mushahaf, yang kedelapan syadz. Contoh hadis dhaif mudraj. Asbigul wudu'a wailul lil aqabi minan nar. Sempurnakan wudu, celakalah bagi orang-orang yang tumitnya tidak terkena air wudu daripada ancaman api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Rasulullah, Abu Hurairah, Muhammad bin Ziyad, Syababah, Abi Qatnu, Khatibul Baghdadi. Lalu Abu Hurairah berkata, sempurnakan wudu karena Abu Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi orang-orang yang tumitnya tidak terkena air wudu daripada ancaman api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Rasulullah, Abu Hurairah, Muhammad bin Ziyad, Syu'bah, Adam, Al-Bukhari. Hadis ini mudraj karena terdapat sisipan perkataan Abu Hurairah pada matanya, yaitu kalimat sempurnakan wudhu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Suci Jauhar Amani. Selanjutnya yaitu contoh hadis dhaif matruk. Saya sendiri yang akan memaparkan materi ini. Langsung saja, contoh hadis dhaif matruk yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bistina'il ma'rufi fa innahu yamna'u masari'as su'i wa alaikum bisadaqati sirri fa innaha tudfi'u ghadaballahi azza wa jal. Artinya, wajib atas kamu berbuat yang ma'ruf, sesungguhnya ia mencegah kejahatan, dan wajib atas kamu sedekah sir secara sembunyi-sembunyi, sesungguhnya ia memadamkan kemarahan Allah azza wa jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas, Dhahak, kemudian Jubir bin Sa'idul Azdi, kemudian Ibnu Abu Dunya. Jadi Zubir bin Sa'id ini oleh para ulama perawi ini dijuluki matruk al-hadis, ditinggalkan hadisnya, dan laisa bisyai'in, tidak ada apa-apanya. Next. Kemudian yaitu hukum mengamalkan hadis dhaif.
Jadi ada 3 di sini hukumnya. Dari pendapat Ibnu Al-Arabi, Al-Bukhari Muslim, dan Ibnu Hamz, yaitu tidak dapat diamalkan secara mutlak. Kemudian ada pendapat dari Abu Daud dan Imam Ahmad, hadis dhaif dapat diamalkan secara mutlak. Kemudian ada pendapat dari Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis dhaif dapat diamalkan dengan syarat: 1. Dalam perkara tertentu seperti qadha'il amal, mau'izah, tagrib atau janji-janji, dan tarhib atau ancaman, kisah-kisah yang tidak berkaitan dengan masalah akidah dan hukum. Kemudian syarat kedua yaitu dhaifnya tidak terlalu parah seperti hadis matruk dan maudhu. Syarat ketiga, terdapat kesesuaian antara hadis dhaif dengan ayat Al-Quran atau hadis yang telah diamalkan. Kemudian yang terakhir, tidak meyakini 100% hadis dhaif itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ya di sini ada beberapa kitab-kitab hadis dhaif. Yang pertama, Al-Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijal karya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian kitab Taqrib Al-Manhaj Bitartib Al-Mudarraj karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang ketiga ada Al-Marasil karya Abu Daud. Kemudian ada At-Tabiyin At-Tabiyin Lo Asma Al-Mudallisin karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian ada At-Tasif karya Ad-Daruqutni dan lain-lain. Baik, cukup sampai sini pembahasan hadis pada teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan saja presentasi atau diskusi pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.